lagi. Yes, lebih merapat ke arah poster Ibu Linda, Mbak Dian. Ya, yes. Mas Vino boleh di sebelah kanan poster. Pak Charles Gozali boleh sebelah kiri poster. Akan kita buka bersama-sama. Pak Sunil, Mas Doni boleh lebih merapat lagi. Baik. Untuk teman-teman media dan juga seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, kita akan buka bersama-sama dalam hitungan 3. Ini dia official poster dari film Kodrat 2. 1, 2, 3. Yes. Woohoo. Ini dia. Wow, official poster dari film Kodrat 2. Wow, dan juga teman-teman pemain baru pertama kali ya melihatnya ya. Boleh kita foto bersama dengan posternya? Silakan boleh merapat, silakan boleh merapat. Pak Charles Gozali, Mas Doni, Pak Sunil, boleh. Kita lihat sebelah kiri dulu, lihat sebelah kiri, silakan. Yes. Sebelah kiri, silakan sebelah kiri teman-teman. Baik, sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri, kiri depan, kiri atas ada kiri atas. Sebentar ya, nanti kebagian semua teman-teman. Kiri atas. Oke, tengah dulu nih, tengah. Tengah depan dulu ya, setelah ini teman-teman di tengah belakang. Tengah depan. Iya. Yes. Teman-teman yang di depan boleh bergantian dengan teman-teman yang di tengah belakang. Silakan teman-teman di tengah belakang. Yes, yang di depan boleh bergantian, yang di belakang silakan. Baik, sebelah kanan silakan teman-teman di sebelah kanan. Luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk seluruh teman-teman media yang hadir. Antusiasnya luar biasa menyambut Kodrat 2 bersama dengan kita. Kanan aman? Siap, tepuk tangan sekali lagi dong. Ini dia official poster yang sangat luar biasa dari film Kodrat 2. Kami pertama terima kasih semua sudah hadir, teman-teman media. Saya sangat bangga sekali setelah nonton draft 1 sampai kita kalau nggak salah lock di draft ke-6 ya, atau berapa gitu. Dan menurut saya ini kualitasnya jauh lebih dari Kodrat 1 dan secara expertise, teknik semuanya udah level yang very upper class lah. Jadi kita sempat ngobrol, saya, Charles, Bu Linda, bahwa kalau ini film sangat cocok banget buat Lebaran karena secara message di film ini kita lihat kan kemenangan dari Ustadz Kodrat selalu sama juga dengan yang pertama. Nah kalau kita lihat ini inline banget dengan hari raya Lebaran. Sama-sama di situ kita lihat let's fight for this date gitu. Kita sama-sama ngobrol sama cinemas dan dengan dukungan dari semua sinema juga kita akhirnya dapat tanggal Lebaran karena mereka juga semua preview filmnya dan setuju bahwa ini film pas banget buat semua orang nonton di hari Lebaran. Itu yang kita sangat harapin dari penonton untuk please support film Kodrat 2. berarti meraih kemenangan di momen Lebaran bersama Ustadz Kodrat ya Mas Sunil ya. Yes, ini dia. Terima kasih Pak Sunil pemaparannya. Selanjutnya kita lanjut ke jajaran eksekutif produser lainnya, itu Mbak Dian Sastrowardoyo yang juga sudah hadir bersama kita. Mbak Dian sebagai eksekutif produser, kita ingin ngobrol, pengen tahu gimana apa yang membuat seorang Dian Sastrowardoyo percaya dengan film Kodrat 2 sehingga terlibat menjadi eksekutif produser yang pertama. Namun juga kita pengen tahu bagaimana seorang Dian Sastro melihat perkembangan film horor di Indonesia sampai dengan saat ini. Silakan. Iya, mungkin aku senang banget dan bersyukur banget tetap bisa menjadi bagian dari keluarga Magma dan akhirnya bisa ikut kolaborasi di project Kodrat 2 ini. Soalnya saya ngikutin dari Kodrat 1, saya memang setuju banget bahwa apalagi Kodrat 2 ini ya, setelah saya tonton ini sah kayaknya deh, aman banget untuk saya bisa mengatakan ini mungkin adalah film horor action Indonesia dengan tema religi terbaik yang dibikin tahun ini. Jadi bangga banget saya malah bisa jadi bagian dari ini semua. Bangga banget juga performance teman-teman aktor di sini, Doni, Vino, Aca, bangga banget. Saya jujur kalau disuruh main film horor justru belum berani. Jadi semoga kontribusi saya menjadi IP di sini bisa mewakili ke kontribusi saya untuk perkembangan film horor di Indonesia, karena saya juga senang banget dan semangat melihat
perkembangan kualitas film horor di Indonesia yang sudah perlu diberikan applause lebih banyak, diberikan atensi dan diberikan panggung lebih banyak, dan kayaknya sudah waktunya juga untuk bisa membawa bendera Indonesia juga karena internasional. Ya, terima kasih Dian Sastrowardoyo. Selanjutnya kita ke sutradara kita dong, ini dia Pak Charles Ghazali yang membuat kita baru trailer kita udah terkagum-kagum. Dan tadi yang Pak Sunil bilang, yang juga Ibu Linda bilang, persiapannya jauh lebih capek, jauh lebih panjang, jauh lebih naik kelas dibanding kodrat yang pertama gitu. Berarti pengen tahu dengan sentuhan yang kali ini, kita pengen tahu apa yang dilalui oleh Ustadz Kodrat di kodrat kedua ini. Pak Charles Ghazali, silakan. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Semoga betul-betul suka ya dengan trailernya. Dan semoga nanti filmnya bisa lebih disukai lagi. Amin. Amin. Kalau ditanya soal cerita dari Kodrat 2, film Kodrat 2 menceritakan tentang perjalanan Ustadz Kodrat dalam mencari, menemukan, dan menyelamatkan istrinya Azizah. Itu highlight dari ceritanya. Karena yang teman-teman mungkin bisa baca sedikit dari trailer, jika melihat ada adegan opening yang ada di film pertama, tetapi dengan sudut penggambaran yang lain, bisa dibayangkan bahwa sebetulnya ada ruang dimensi yang jauh lebih luas yang sebetulnya sudah disiapkan sejak kodrat 1 yang memang sekarang kita buka di kodrat 2, dan itu bercerita tentang apa yang terjadi dengan istrinya Ustadz Kodrat yang bernama Azizah. Nah, perjalanan Ustadz Kodrat adalah untuk mencari, menemukan, dan menyelamatkan dia, karena pada saat waktu lagi Ustadz Kodrat berhasil menemukan istrinya, ternyata istrinya ada dalam keadaan yang jauh lebih genting dari yang dia bayangkan dan membutuhkan pertolongannya segera. Kira-kira begitu ceritanya. Dan di sini menjadi Azizah adalah Acha Septriasa. Nah, kita pengen tanya ke Pak Charles Ghazali, alasan khusus untuk pemilihan Azizah jatuh kepada Acha Septriasa seperti apa, Pak Charles? Silakan. Pada saat kodrat dibikin kan memang kami sudah punya sebuah harapan dan doa bahwa kodrat ini bisa menjadi sebuah trilogi. Itu dasarnya. Pemilihan Acha memang berdasarkan dari film pertama yang udah kita persiapkan, bahwa yang menjadi istrinya Ustadz Kodrat harus seorang aktor yang memang bisa mengimbangi Vino dalam hal acting, dalam hal karisma, dan juga dalam hal kecintaan oleh media. Kita tahu Vino dan Acha dua-duanya punya predikat dan ini ya, hubungan yang baik dengan media gitu loh, sehingga karakter Ustadz Kodrat, istrinya, itu bisa diterima dengan baik oleh media dan juga mudah-mudahan oleh penonton. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kami memilih Acha Septriasa, bahwa dia kemudian bisa mengimbangi Vino dalam berbagai macam hal, terutama dalam hal acting. Yes, dan di sini juga ada Mas Doni Alamson dan juga Mas Septian Cahyo yang bergabung di kodrat 2. Iya. Nah, ini boleh diceritakan Pak Charles Ghazali? Doni itu adalah karakter yang bisa dilihat mungkin sebagai sidekick kodrat 2 yang nanti akan crossover rencananya di cross universe-nya kodrat. Jadi cukup panjang yang sudah disiapkan dalam perjalanan, tetapi kehadiran Doni tentunya menambah elemen kekuatan dari cerita, dari adegan. Kita juga tahu Doni main drama kuat, main action juga kuat gitu ya. Kalau Septian, ya dia itu romantis sekali, seperti yang tadi terlihat di trailer. Saya rasa mudah-mudahan harapan kami adalah teman-teman nanti bisa melihat sosok villain baru yang jahat, bikin sebel, tapi kadang-kadang mau nggak mau bikin kita ketawa kalau lihat dia kemudian di layar. Karena experience penonton itu kan perlu ada sesuatu yang baru. Jadi kami mencoba menggali agar karakter-karakter yang hadir itu bisa datang dengan dimensi dan layer yang punya kebaruan, yang nggak itu aja gitu. Yes. Dan dapat dari pemain-pemain yang luar biasa ini. Ya, itu dia Pak Charles Ghazali, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Charles Ghazali. Namun sebelum kita ke jajaran bukan, ada satu lagi mungkin yang saya pengen tanyakan ke sutradara kita Pak Charles Ghazali. Ini harapannya teman-teman nanti setelah di momen lebaran menyaksikan film Kodrat 2, apa yang pengen dipenuhi oleh teman-teman dari filmmaker Kodrat 2, Pak Charles? Buat
Kami atau penonton? Penontonnya ingin merasakan apa sih? Mereka merasakan apa setelah selesai nonton nanti? Pingin nonton Kodrat 3. Itu dia. Mudah-mudahan itu harapan kami. Yang sudah dipersiapkan ya trilogi dari Kodrat ini. Terima kasih Pak Charles Ghazali. Kita ke jajaran pemain. Mungkin pertama kita ke Mas Septian Cahyo dulu yang tadi dibilang mungkin penonton akan merasakan gemesnya, sebelnya, tapi gue juga ikut terbawanya juga. Kali ini perannya sebagai siapa, boleh ceritakan karakter seperti apa dan gimana mendapat tantangan dari Magma Entertainment untuk terlibat di film Kodrat 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terus terang, saya di Kodrat 2 ini adalah karakter yang pertama kali saya terima, saya ambil. Karena saya belum pernah mau ambil jadi the villain. Ini pertama kali saya karena saya lihat, saya juga bangga bisa ada di Kodrat universe-nya. Saya bisa jadi bagian dari triloginya juga, saya senang banget. Apalagi ketemu dengan sutradara, cast yang luar biasa, produser yang sangat luar biasa, dan castir yang nemuin saya, Pak. Yang casting, saya disuruh action. Alhamdulillah diterima, jadi saya berusaha untuk membuat yang terbaik di sini. Semoga bisa menyenangkan. Untuk penjelasan tentang karakter saya, ini Safi ini sebetulnya tokoh kunci antagonis sih, kunci dari terornya di sebuah pabrik yang karyawannya itu banyak yang mati itu, dan Safi lah apa apa Safi atau karena Safi disuruh. Itu nanti kita akan Ada di belakang Safi. Itu cukup Susah ya. ngomongnya. Jadi memang belum boleh di-spill banyak-banyak. Iya. Ya sudah dia. Tepuk tangan dong untuk Mas Doni itu. Biar nanti teman-teman makin penasaran nanti gimana. Dan juga bersama dengan kita ada Mas Doni Alamsyah di sini. Tepuk tangan dong untuk Mas Doni Alamsyah. Dan ternyata sudah main desain oleh Pak Charles Ghazali, udah disiapkan lama dan juga di-prepare banget karakter yang ini nih. Nah ini gimana Mas Doni menerima peran ini dan boleh diceritakan ke teman-teman media yang ada di sini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tentang karakter Sukardi, Sukardi ini seorang suami yang mencari keadilan atas kematian istrinya yang mati secara misterius. Dan di tengah perjalanan untuk mengungkap kebenaran ini, dia bertemu sama Ustadz Kodrat, dan ternyata mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana menghadapi terus juga menghancurkan kezaliman dari gengnya Syafiq ini dan beberapa tentara-tentara kegelapan yang ada di belakang Syafiq. Pengen cerita cuman nggak bisa. Cuman belum boleh terlalu banyak. Tapi kita penasaran, tadi kita di trailer udah dikasih lihat. Ada adegan, ada adegan yang sangat luar biasa actionnya. Nah ini ada kekuatan gelap yang besar lah ada di belakang Syafiq ini gitu. Kalau boleh tanpa spoiler, pas di part mana yang paling favorit selama di project Kodrat 2 ini, di film Kodrat 2? Jadi sebenarnya ada beberapa adegan action yang saya suka, tapi yang paling saya suka itu waktu adegan truk jatuh dari jurang. Yang tadi di trailer ya? Yang di trailer ya gitu. Nah ini boleh cerita berarti kan? Boleh, boleh banyak juga ya? Nggak boleh banyak-banyak. Itu adegan izin. Boleh di spill deh, kan ada tertawa dari ibu. Gue gak tahan pengen sedih bang. Yang mana yang bisa saya ceritain? Oke, jadi itu adegannya truk jatuh dari jurang. Itu sekitar 30 meter tinggi bang ya? Lebih dari 30 meter. 30 meter. Itu emang pas lagi truknya jatuh itu nggak ada orangnya ya. Tapi emang truk itu dibikin otomatis lah untuk lompat dari jurang. Cuman yang seru buat saya itu pada saat ada di kokpit
truknya itu tuh bareng sama Vino ini nih. Jadi adegannya itu Soekardi kerasukan oleh salah satu momen itu tapi seru banget ya. pengen cerita cuman belum bisa. Gimana? Iya. Kebetulan ada yang datang. Iya, jadi pas banget. Nanti kita lanjutkan ceritanya Mas Doni Alamsyah karena sudah bergabung bersama kita. Pokoknya itu seru Ya, banget. pokoknya seru banget. Karena baru beberapa detik tadi kita berikan ya. Yes, dan Mas Doni Alamsyah Yang pasti mereka muter benar-benar di dalam. benar-benar muter di dalam kokpit Tadi truknya bisa itu ya. dilihat mereka ngambang. Yes, Gravity. itu yang luar biasa. Ya pokoknya begitu lah. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Doni Alamsyah. Sebelum lanjut ke jajaran kasta ini, kita sambut bersama dengan kita. Ini dia istri dari Ustadz Kodrat bergabung bersama kita, Acha Septriasa. Hai. Yes. Vino, apa kabar? Hai, Cae. Oke. Baik, ini dia. Sudah bergabung juga bersama dengan kita, yaitu karakter yang diperankan oleh Acha Septriasa. Kita ngobrol ke baca dulu langsung ya. Oke, boleh. Boleh minum dulu, boleh aman. Apa kita tunggu untuk teman-teman media yang ada di sini. Terima kasih. Saya salah baca jadwal. Saya kira 3.30. Maaf ya teman-teman. Dan tadi teman-teman media di sini sudah menyaksikan official trailernya dan sangat terkagum. Dia belum lihat. Dan Iya, Acha belum lihat. Jadi jadi ini dan sekarang di depan Acha langsung gimana teman-teman trailernya? Keren banget. Nah, ini dia pengakuan langsungnya. Nanti makin penasaran kan baca jadinya ya. Kita pengen tahu proses seorang Acha Septriasa terlibat di dalam film Kodrat 2 ini, dan boleh diceritakan gimana merumuskan karakter Aziza untuk seorang Acha. Silakan. Iya, pertama-tama terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Banyak sekali teman-teman yang datang, antusiasnya terima kasih sekali. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Magma Entertainment dan juga para IP kita, Pak Sunil dan juga Mbak Dian, untuk memerankan Aziza. Dan karakter Aziza sendiri di sini adalah seorang istri, gadis yang tumbuh di lingkungan yang Islami yang cukup baik, dan dia menjadi istri yang selalu ada buat Ustadz Kodrat. Dan sebagaimana seorang istri pastinya dia pengen selalu mensupport suaminya dalam hal pekerjaannya dan lain-lain. Namun dia pada suatu kejadian di Kodrat 1 yang kita ingat bahwa Alif anaknya akan direnggut nyawanya oleh seorang iblis, yaitu Aswala. Dan pada saat itu Azizah menyerahkan keimanannya. Dia tidak kuat melihat anaknya meregang nyawa, sehingga dia sangat terpaksa tidak punya pilihan lain untuk menyerahkan keimanannya dan menyerahkan dirinya kepada seorang iblis. Dan pada saat yang bersamaan, namanya juga iblis, akhirnya dia juga tetap membunuh anaknya kami, yaitu Alif. Dan pada akhirnya Alif harus meninggal, suaminya masuk ke penjara, dan Azizah pun sempat merasa kalah, Ya. merasa Boleh minum. depresi. Akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Makanya ada beberapa scene di Ya. bagian opening trailer tersebut bahwa Aziza itu seperti kayak lost gitu mukanya, seperti ada kehilangan kejiwaan. Nah, gitu. itu dia. Baru boleh di-spill segitu, belum boleh terlalu banyak. Karena belum boleh terlalu banyak. Tapi kan yang kita tahu di sini adalah, tadi dibilangin juga sama Pak Charles Gosani, ini tentang pencarian, proses pencarian Ustadz Kodrat, pencarian terhadap istrinya. Dan untuk baca sendiri, in real life menyangkutkan dengan diri baca memerankan karakter Aziza dan juga Ustadz Kodrat, tentang proses pencarian ini seperti apa sih pemaknaannya, baca silakan. Pemaknaannya dalam banget ya, terutama saya sebagai manusia merasa bahwa menjadi seorang istri itu adalah amanah yang sangat luar biasa, apalagi menjadi seorang ibu. Makanya dalam peran Aziza ini lebih banyak saya lihat bahwa perempuan itu dalam menjalankan role-nya, dia harus menjadi penopang keseimbangan keluarga dalam hal mendukung suami, juga harus memperhatikan anak. Tapi di satu sisi kesempatan perempuan untuk merasa sendiri itu sangatlah mudah gitu dalam keluarga. Saat dia tidak dapat siraman rohani yang cukup, dia merasa berjuang sendiri karena dia menopang segalanya di dalam keluarga juga gitu, dalam hal
baik itu dalam hal support, tapi dia lupa gitu kalau dia sebenarnya perlu disupport juga gitu. Dan Azizah sama Kodrat ini mungkin ada sebagian komunikasi yang mereka kurang lancar sehingga dia kurang percaya sama suaminya, sehingga apa yang ingin dilakukan suaminya tuh dia harus mendahului gitu dengan dia menyerahkan segalanya ke keimanan itu. Dan menurut saya sebagai seorang Aca, saya dapat pelajaran bahwa bagaimanapun kita berusaha menjadi seorang istri yang baik, dahulukan menjadi seorang hamba yang baik dulu. Aca Septriasa, terima kasih Aca, thank you. Nah, memperkenalkan teman-teman media, kita ke Ustadz Kodrat kita, Mas Vino G. Bastian. Yes. Ini seperti yang kita lihat tadi, lebih dar-der-dor trailernya. Luar biasa, Mas Vino, gimana saat berproses di kontrak yang kedua ini, boleh diceritakan ke teman-teman media. Mas Vino, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua, teman-teman media, teman-teman Valuable Friends sudah hadir di sini. Tidak pernah bosan saya mengucapkan terima kasih untuk Magma, untuk Rapi, untuk seluruh eksekutif produser yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kodrat 2 ini memang bagian dari grand design Kodrat Universe 3+1 kalau misalnya nggak salah ya. 3+1 plus finale lah. Iya. Dan kalau misalnya sebuah karakter film ini mungkin masih menceritakan tentang originnya ya, yang nanti akan Charles buat lebih dahsyat lagi. Kalau teman-teman tadi lihat trailernya, saya juga baru lihat hari ini. Mungkin itu hanya sebagian kecil yang ada di filmnya. Wow. Jadi itu banyak. Saya sempat tanya tadi Mas, cuman segini. Iya, sabar. Jadi memang production design, production value, adegan-adegan yang di Kodrat 2 ini memang di scale up lagi, lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, cross genre-nya juga makin dahsyat. Yang jelas film ini, benar kata Pak Sunil, tayangannya tepat banget untuk Lebaran nanti gitu. Ya. Karena kalau teman-teman nonton filmnya, teman-teman akan lihat, akan tahu bahwa oh iya ini memang film Lebaran, gitu. Karena banyak message yang mau disampaikan, banyak sesuatu yang baru lah di film horor Indonesia khususnya, terus di film film action, dan terutama buat saya pribadi Kodrat 2 ini mempunyai sisi dramanya yang jauh lebih kuat dibanding yang pertama. Dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi menjadi benchmark baru lagi. Kalau dulu orang bilang Kodrat benchmark baru di film horor, ini menjadi benchmark baru lagi. Dan terus nanti Kodrat 3 juga seperti itu. Amin. Teman-teman bisa nonton semua, ajak keluarganya untuk nonton film ini. Yang jelas kalau misalnya tanya saya gimana syutingnya, ya ini lebih capek dari yang pertama. Hasilnya ini lebih capek dari yang pertama ya. Dan yang jelas untuk adegan-adegan rukiahnya kita tetap di bawah bimbingan dari Ustadz, dari orang-orang yang memang mengetahui persis bagaimana sih rukiah, bacaan-bacaannya, ayat-ayatnya. Kalaupun ada miss atau dua, ya wajar sih, bukan Ustadz beneran. Tapi paling enggak semuanya ini memang kita persiapkan, tidak main-main. Ayat-ayat yang dipakai pun juga ayat-ayat yang dipergunakan untuk rukiah, dan semuanya itu di bawah bimbingan. Nanti bisa dijelaskan lagi oleh Ustadz yang berpengalaman. Yes, itu dia. Dan di sini juga kan menariknya setelah beberapa tahun belum bersama kembali Mas Vino dan juga Mbak Aca, di film Kodrat 2 dipersatukan kembali gitu. Ya, ini gimana saat tahu yang menjadi istri atau Aziza adalah Mbak Aca, Mas Vino? Ya, sebenarnya siapapun yang akan menjadi istrinya, kalau saya baca skripnya berat sih. Karakternya berat gitu, maksudnya berat banget. Jadi saya senang sekali bisa bermain dengan Aca kembali, bersama Doni, bersama teman-teman yang lain, Mas Septian, karena buat saya Kodrat 2 ini nggak main-main gitu. Maksudnya Kodrat 2 ini nggak main-main. Kodrat 2 ini bukan hanya butuh kedalaman acting, tapi juga butuh fisik yang luar biasa gitu. Jadi siapapun yang terlibat di film ini ataupun nanti di film selanjutnya, saya rasa itu yang terbaik sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Mas Vino G. Bastian.